Oke, kita kasih treatment, kita pijat-pijat dulu ya bahasa manusianya. Nah, jadi salah satu teknik cara untuk menekuk eh, cabang yang sudah kondisinya sudah cukup besar, salah satunya bisa seperti ini ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Amin. Nah, oke sahabat. Jadi masih ingat dengan bahan di depan kita ini yang kurang lebih sekitar 1 minggu ya, kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu kita buat live ya. Jadi untuk bahan ini bahan bogelan, untuk tingginya kurang lebih baru sekitar ya 10-12 cm lah mungkin ya, kemungkinan besar ya teman-teman. Karena kalau untuk 30 kan di sini ini 30, kalau 20 belum ada ya, paling sekitar 12 cm ya teman-teman. Cuman untuk lingkar batangnya ini jumbo ya teman-teman. Calon ya teman-teman. Kita akan coba cek dulu untuk perakarannya ya. Ini pokoknya kurang lebih untuk view kemarin sekitar 4.000 orang yang sudah menonton ya. Itu pasti sudah tahu dengan bahan ini ya teman-teman. Ya setidaknya kurang lebihnya sudah paham ya. Cuman ini kita akan coba perlihatkan dulu ya. Ini akarnya masih kita tutup semua ya. Kalau untuk akar jaminan ya teman-teman. Dan untuk karakternya ini sangat, kalau bahasanya sudah tua bangka ya. Nah ini, ya bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk calon stang pertama sudah jelas konsepnya sudah kita buat dari tunggul ya. Untuk usianya kurang lebih sekitar 3 tahunan ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 3 tahunan. Untuk konsep cabang pertama sudah kelihatan, untuk cabang kedua sudah kelihatan, untuk terusan di sini ya teman-teman, dan untuk background ini sudah ada juga ya. Ini masih kita tutup semua ya teman-teman. Kita coba perlihatkan dulu ya. Kita putarkan ya. Aduh. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk karakternya sudah sangat-sangat mantap ya. Nah, ini sudah ada pemecahan nanti ke anak cabang ya untuk backgroundnya, karena untuk backgroundnya sudah cukup lumayan besar, sudah pas sekali kiri kanan ya, dan ruasnya itu yang kita upayakan dari dulu ya, dari awal saya ngonten sampai sekarang itu ruasnya itu yang kita upayakan. Dan konsep dasarnya kalau bisa tetap ya, ini di bawah di atas akar ini ada cabang. Kita perlihatkan lagi, di bawah akar ini ada cabang. Wah, udah mantap sekali nih. Nah, kita juga akan seleksi bahan bonsai yang untuk gaya-gayanya ini nanti bisa dibuat twin, bisa dibuat semi twin, bisa dibuat dengan informal juga bisa ya. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti ini, Mas, bedanya twin sama semi twin itu apa, Mas? Ini kalau pendapat saya pribadi ya, teman-teman, bukan mengatasnamakan senior. Jadi kalau saya pribadi biasanya eh, untuk cabang pertama ketika dia sudah cukup lumayan besar, cuman belum seimbang dengan cabang batang utama, itu biasanya saya akan kasih untuk cabang pertamanya itu dia semi twin ya. Semi twin itu apa, Mas? Mahkotanya itu dia semi ya. Jadi mahkota semi itu dia sedikit mahkotanya ya, atau kelihatan sub untuk tajuk mahkota, cuman dia konsepnya tidak terlalu tegas untuk mahkotanya. Jadi seperti itu yang saya katakan semi twin itu seperti itu. Kalau yang betul-betul twin, dia berarti harus mempunyai 2 mahkota ya teman-teman. Jadi mahkota ya yang betul-betul kita buat mahkota dan mahkota utama itu dia seperti itu. Kalau untuk dia twin, kalau semi twin dia seperti itu tadi ya. Nah, kita akan coba cek untuk bahan yang ini ya teman-teman. Yang kemarin sudah kita upayakan juga, sudah pernah kita konsep, dan ini malah kebablasan ya teman-teman. Ini kayak piye terusan. Ini nggak tahu nih masih bisa di wiring atau enggak. Kita coba cek dulu ya untuk perakaran, dan kita akan coba wiring sedikit ya. Kalau memang bisa di wiring nanti kita akan wiring ya. Oke.
Oke, kita coba cek dulu untuk perakarannya ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri untuk perakarannya tidak terlalu rapat ya, sudah memiliki akar dominan ya. Di bawah akar dominan, di atas akar dominan sudah ada cabang, Kita coba putarkan dulu ini yang ke arah belakangnya ya. Sebenarnya untuk tampak depan atau tampak belakang ini masih bagus semua ya teman-teman, karena akarnya juga maksimal. Keunggulan kita kalau akarnya maksimal seperti ini, kita mudah untuk menentukan tampak depannya, enaknya nanti ke depannya seperti apa. Kalaupun mau ganti muka ya, itu masih bisa ya karena akarnya maksimal. Nah, untuk lingkar batangnya juga cukup lumayan besar ya ini, nggak kecil ya teman-teman. Kita putarkan dulu. Untuk lingkar batangnya cukup lumayan besar ini. Kita coba siram dulu ya biar kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Untuk lingkar batangnya juga cukup lumayan besar ini ya. Kalau 20 udah pasti ya teman-teman. Kita akan seleksi dulu untuk tunasnya. Sebaiknya tunas kalau mau dirapikan ya, tunas yang di apa ya, ruas-ruas seperti ini digunting saja ya teman-teman. Kalau kita tarik takutnya nanti kita pakai malah rusak ya tunasnya, dan tidak muncul tunas, nanti malah bingung nanti kita. Sebaiknya seperti itu kalau menurut saya pribadi ya, karena kebiasaan saya dulu main tarik-tarik aja, terus ketika pemotongan dia susah muncul tunasnya ya. Nah, sip. Untuk usianya berapa Mas? Nah ini juga hampir sama dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi kita nanam bahan bonsai itu tidak bisa kita pukul rata kesuburannya dan untuk diameter lingkar batangnya ya. Karena kenapa? Kalau kita udah upayakan, yang penting bahasanya itu pohonnya subur ya. Yang penting pohonnya subur. Itu insya Allah maksimal juga kok ya. Oke, kita akan bantu wiring dulu untuk yang di belakang ini ya teman-teman. Nah, untuk cabang kedua dan untuk yang di belakang ini kita kasih wiring dulu ya. Ini kita lihat mata tunasnya dan ruasnya. Oke, kalau kita tekuk agak sedikit seperti ini nanti ke depan, ini ke samping, berarti kita nekuknya ke arah kanan ya. Kalau ke arah kanan berarti ini harus masuknya di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya. Sip. Yang ini kita ambil di sini aja lah ya. Oke, seperti ini. Ini kawatnya kurang besar kayaknya ya. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting arah dulu ya. Atau nanti bisa kita double saja ya. Kita double sekalian aja lah ya. Kita ambil kawat yang agak sedikit panjang ya teman-teman. Nah, kawat ini aja. Kita double seperti ini. Kalau untuk cara pewiringan itu bebas ya teman-teman, yang penting dia terarah ya. Kalau bisa ya rapi ya teman-teman. Cuma kalau saya pribadi yang penting ngarah dulu. Toh juga nanti hasil endingnya juga kawat akan dilepas ya. Oke, kita lenturkan dulu ya teman-teman seperti ini. Apalagi yang ini ya, kita harus butuh ekstra ini ya. Karena ini
Kalau menurut saya pribadi sudah kebesaran ya teman-teman. Nanti kalau memang untuk apa ya, cabangnya itu sudah susah untuk di wiring, kita akan nol ulang aja ya. Bukan Mas Bondes kalau tidak nol-nolan ya. Oke, sudah cukup. Nah, seperti ini ya. Sip. Tinggal yang di belakang ini ya. Untuk cabang yang di sini saya rasa tidak kita perlukan ya. Jadi kita akan potong saja ya teman-teman. Kita akan coba wiring dulu yang ini ya. Kita dobelin langsung ya teman-teman. Karena ini udah besar ini ya. Untuk cabangnya ini. Kita manfaatkan dulu untuk yang di belakangnya itu supaya sebagai pengait ya. Sebagai pengunci aja. Nanti untuk belakangnya itu nggak kita pakai ya teman-teman. Kita langsung dobeli seperti ini, semoga aja masih bisa ya, masih kuat maksudnya ya. Kalau nggak kuat ya mau gimana lagi ya. Nah ini kita pakai untuk sebagai pengunci dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya, karena ini udah besar ya, udah hampir sekelingking saya ya teman-teman. Ini kemarin nggak kita lihat, tahu-tahu udah sebesar ini. Untuk yang di depan rumah juga itu sudah subur sekali ya. Kemarin kita lakukan pruning total semua pohon itu supaya memunculkan tunas baru yang dengan harapan eh, bisa maksimal ya, atau bisa tambah subur ya teman-teman. Oke, ini coba kita ongke-ongke dulu. Oke, kita kasih treatment, kita pijat-pijat dulu ya, bahasa manusianya yang mengatakan programan murah, yang mengatakan programan nggak masuk untuk kontes, tolong jangan di bully ya teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar, pengen mengedukasi ya. Kita lihat kalau memang nanti kedepannya ini nggak maksimal, kita nol ulang. Sebenarnya masih bisa ya, cuman kok kelenturannya itu kayaknya kurang ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi. Nah, jadi salah satu teknik cara untuk menekuk eh, cabang yang sudah kondisinya sudah cukup besar, salah satunya bisa seperti ini ya. Ini khusus anting putri ya teman-teman. Nah, oke, nah nanti seperti ini ya. Kita coba lihat dari kamera ya. Oh, ternyata masih tetap ketinggian ya teman-teman. Nanti kita loskan lagi saja ya. Nanti kita pakai untuk ruasnya, kita pakai di sini ya. Dan untuk cabangnya nanti ke bawah lagi. Nah, mungkin untuk hasil sementaranya seperti ini dulu ya. Yang di sini bisa kita potong ya. Aduh, sebentar kita lihat dulu. Oke, kita potong di situ dulu ya teman-teman. Untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah terlalu apa ya, untuk cabang pertama sudah terlalu ketinggian ya teman-teman. Makanya harus di nol lagi ke depannya. Nah, untuk hasil sementara seperti ini ya. Kita coba putarkan dulu. Untuk akarnya cukup lumayan enak ya. Dari sebelah sini juga enak.
Di bawah cabang sudah ada akar dominan. Untuk lingkar batangnya cukup lumayan dan ceper. Mungkin cukup seperti itu video kali ini. Next kita akan buat video lagi ya, bahan-bahan yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.